famahilil kafirina amhilhum ruwaida, maka tangguhkanlah, ya, maka berikanlah tangguh orang-orang kafir, ya. Amhilhum ruwaida, kami akan berikan mereka kesempatan untuk sementara waktu. Maka jangan lihat orang kafir sukses gak usah mengeng, ya. Gak usah mengeng. Allah Ta'ala yang pesan ngoten surat Al-Imran ayat terakhir itu, Pak. Saya coba dilihat ayat berapa? Hampir 200, Pak. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bisal mihad. Janganlah kamu terpedaya dengan kebebasan orang kafir yang, ya, di negeri yang lalu lalang kemana-mana, bisa bebas, sehat, banyak uang, kedudukannya tinggi. Kata Allah, mata'un qalilun, itu kesenangan yang sedikit. Masih duwe wake yo titik sing iso dinikmati. Duwe motor 10, iso metu 10 kabeh ditumpaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya di malam hari ini, khususnya kita bisa salat berjamaah di masjid kita yang kita cintai ini, dan juga kita lanjutkan dengan pengajian Al-Quran surat Juz Amma, ya, sampai surat At-Tariq, surat yang ke-86 pada malam hari ini. Salat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ats-tsakib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh, falyanzuril insanu mimma khuliqa, khuliqa mimma dafiq, yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib, innahu ala raj'ihi laqadir, yauma tublas sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir, was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sadr, innahu laqawlun fasl, wama huwa bil hazl, innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Was-samaa'i, demi langit, wat-tariq, dan sesuatu yang ada di dalamnya. Atau sesuatu yang ada di malam hari. Wa ma adraka, dan tahukah kamu, ma apa at-tariqu, sesuatu yang datang pada malam hari itu. An-najmu, yaitu bintang, as-saqibu, yang menembus atau yang cemerlang. In kullu nafsin, tidaklah ada bagi setiap jiwa, lamma, melainkan, alaiha, atasnya, khafidun, penjaga. Falyanzur, maka hendaklah memperhatikan al-insanu, manusia, mimma, dari apa, khuliq, diciptakan. Khuliqa, diciptakan dia, mimma, dari air, dafikin, yang terpancar. Yakhruju, yang keluar air itu, mim baini sulbi,
di antara tulang belakang, wa taraib dan tulang dada. Ya, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala ini berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Tariq. Allah bersumpah dengan ciptaannya yaitu as-sama. Ya, was-sama'i demi langit ya. Allah jadikan langit sebagai objek untuk sumpahnya karena memang langit itu adalah merupakan cipta Allah yang sangat kokoh dan disebutkan dalam satu surat bi ghairi amatin tarawunaha. Ya, kamu melihat langit itu tidak ada tiangnya. Ya. Tidak ada tiangnya tapi bisa kokoh berdiri mulai Allah ciptakan sampai sekarang. Wa tariq, dan yang datang pada malam hari. Lalu Allah bertanya, wa ma adraka, dan tahukah kamu? Ya. Kalau ada pertanyaan itu supaya kita memperhatikan. Dan ini gaya bahasa Al-Quran. Dan tahukah kamu? Mat-tariq, apa sesuatu yang datang di waktu malam itu. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru memanjangkannya ya. Tariq itu-nya yang panjang. Ya. Kemudian jangan sampai disebut tariq ya. Jalan. Ya, ini tafsirnya dalam ayat ini juga. An-najmus tsaqib, yaitu ya an-najm, bintang. As-tsaqib yang cemerlang. Menurut Qatadah ini ya, karena memang bintang itu bisa dilihat saat tariq, saat malam hari. Tidak bisa dilihat pada siang harinya. Ya. Ya. Maka ini merupakan satu hal yang perlu kita fikirkan ya. Menurut para ahli antariksa ya. Jadi kita itu ya dijelaskan pada kita bahwa jumlahnya bintang itu tidak jutaan tapi makanya bisa miliaran ya. Yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para ahli hanya memperkirakannya. Berapa sekian miliar, satu galaksi sekian miliar. Kan itu tidak dihitung beneran ya. Ya itu kira-kira saja. Kalau luasnya sekian, maka sekian gitu. Nah, oleh karena itu untuk apa namanya? At-Tariq ya. At-Tariq itu Nabi juga menyampaikan satu hadis yang akarnya sama. Akar katanya naha ayyaturqar rajulu alhau turuqan, bahwa Nabi itu melarang seorang mendatangi keluarganya di malam hari yang sangat larut supaya tidak mengagetkan itu, kecuali dengan membawa kebaikan. Illa tariqan yatruku bi khairi ya rahmat, kecuali orang yang datang di malam hari dengan membawa kebaikan ya Tuhan yang Maha Pemurah. Ya, itu makna yang hampir sama dengan yang ada di Al-Quran. Ya, Ikrimah mengatakan as-saqib itu makna yang dimaksud adalah cahayanya terang lagi membakar setan-setan. Ya, as-saqib itu kan diartikan cemerlang atau menembus, cahayanya bisa menembus kegelapan malam. Ada yang mengartikan bahwa ini adalah cahaya yang bisa membakar para setan. Memang di dalam apa namanya surat At-Tabarok ya, surat Al-Mulk itu Allah juga berfirman wa zayyanas sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi setan itu juga dilempari oleh Allah Ta'ala dengan ya bintang-bintang itu. In kullu nafsin lamma 'alaiha khafid. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Di tafsir Ibnu Katsir bukan, yaitu sesungguhnya tiap-tiap diri seseorang itu Allah jaga. Allah beri tugas malaikat untuk menjaga orang itu agar melindunginya dan berbagai bencana dan penyakit. Ya. Sekalipun begitu, memang jikalau Allah mentakdirkan orang itu kena penyakit, ya kena. Semua itu berjalan atas kehendak Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Ya, itu namanya khafid. Ya,
atau hafadhah. Dan juga dari riwayat-riwayat lain yang menyebutkan bahwa panjenengan dan saya ini akan dijaga oleh malaikat penjaga atau hafadhah itu saat kita tidur ya. Apabila kita tidur dengan mengawalinya dengan berwudu ya, dengan suci ya. Kemudian juga Allah menjaga kita dengan bacaan yang kita baca, diantaranya adalah ayat kursi, kemudian juga Al-Baqarah 2 yang akhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi sampai akhirnya, dan trikul itu Pak ya. Ya, trikul istilahnya sekarang itu. Dulu kan nggak ada orang bilang trikul ya. Ya, anak-anak sekarang kan suka nyikat-nyikat, akhirnya kita pun katut ya. Ya. Itu insya Allah akan memberikan kita penjagaan yang sempurna. Kalaupun misalkan kita sudah membaca ini, membaca itu, sudah berupaya ini, tapi juga Allah kemudian menimpakan kepada kita atas satu musibah. Itu kalau kita tidak melakukan sebuah kesalahan, itu betul-betul Allah sedang menguji. Untuk apa? Ujian berupa sakit itu, satu, bisa merontokkan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar ya. Tidak ada satupun sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik itu penyakit, kesulitan, sampai duri yang menancap di tubuhnya kena duri, kecuali Allah akan kafarah atas dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Itu cara Allah Pak. Makanya ada kalanya orang itu sudah baik banget, tapi diuji dengan sakit. Apakah tidak ada malaikat menjaganya? Ya tentu ada menurut ayat ini. Tapi Allah menghendaki seperti itu, seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Ya, contoh fenomenalnya kan sakitnya Nabi Ayub. Ya, Nabi Muhammad juga pernah sakit ya, tapi tidak lama. Ya, kemudian juga beberapa sahabat, bahkan ada seorang wanita ya sahabiah yang kulitnya hitam dalam bab sabar itu, dikatakan oleh seorang sahabat lain, tahu mau kamu aku beritahu orang yang masuk surga, seorang ahli surga yang sekarang hidup? Ya mau, itu loh, wanita yang hitam itu loh. Kenapa dia sakit, pernah datang kepada Nabi Muhammad untuk minta disembuhkan dengan doanya, atau bisa disebut ruqyah lah ya. Lalu Nabi mengatakan, in sabarti walakil jannah. Jika kamu sabar, kamu masuk surga. Ayo milendi, waras tak dungakno insyaallah, atau kamu bersabar atas sakitmu ini. Nah, jawabannya pripun? Asbir, saya akan sabar. Kok wong geluran sing takon Nabi ya napa jawabannya? Mesti loro jawabannya, termasuk kula. Kula niki kepingin waras Nabi, tapi nggih kepingin mlebu swarga. Mesti lak ngoten nggih. Wong awak dhewe iku pinter, makanya gak lahir pas zamane Nabi, cekak dawa-dawa pertanyaan. Akhirnya dia hanya minta doa begini, ya Rasulullah, kalau saya sedang kumat penyakitku, yaitu ayan waktu itu, doakan saja saya supaya tidak terlihat aurat saya. Yang ayan kan gelepak-gelepak, bisa tersingkap-singkap pakaiannya. Dia sakit itu masih mikir aurat. Itu orang dulu. Orang sekarang nampak dibuka-buka. Nah, inilah perbedaan wanita salihah dengan wanita yang kurang salihah gitu ya. Nah, kalau tidak dikatakan tidak ya kurang Pak. Ya sholat kok ya. Ya sholat ya poso, tapi untuk urusan aurat kadang-kadang belenjak ya. Gampang gitu. Ya. Justru wanita yang saya lihat, laki-laki baik-baik Pak. Laki-laki itu kalau nutup aurat ya, menurut ulama fikih aurat jenengan jumhur ulama sampai mana Pak? Udel sampai dengkul. Itu jumhur ulama ya. Jenengan lihat bahkan sampean sempurna kan? Malah ono sing serbanan, ono sing jubahan, padahal nggih. Sing maca berita teng TV nggih ngoten. Nek sing lanang jas-jasan, celana panjang, nek sing wedok
Nggih ngoten niku. Sumuk ternyata. Perempuan itu tahan dingin, Pak. Numpak sepeda motor ngoten sing lanang jagatan sing wedok ya jalan pendek tahan dingin. Fal yanzur, maka adalah memperhatikan an-nazar. Ya, jadi manusia itu disuruh memperhatikan, melihat, mengamati, memikirkan, ya, menganalisis itu kan termasuk memperhatikan. Al-insanu, manusia, mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Allah nyiptakan dia dari apa? Kok sampai kadang-kadang ono sing ngomong gak ono pangeran. Lama nggih. La yuhlikuna ila dar. Sing mateni aku ya tahun masa. Makanya kalau jenengan lihat iklannya satu produk minuman itu kan alam menciptakan. Lama nggih. Bukan Tuhan tapi apa? Alam. Seakan-akan alam itu berkuasa menciptakan. Padahal alam ini menurut teori Al-Quran adalah ciptaan. Gitu? Wong Allah menyatakan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Alam tidak menciptakan apa-apa alam ini. Alam itu disediakan oleh Allah untuk kehidupan jenengan. Ya. Ditundukkan oleh Allah langit, bumi dan isinya itu, serta langit juga angin-angin itu ditundukkan Allah untuk kita hidup di dalamnya. Dari apa dia diciptakan? Kalau kita melihat penciptaan manusia dijelaskan di dalam Al-Quran ini, khuliqa mim ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Memang yang bisa menghasilkan keturunan itu laki-laki yang air maninya bisa memancar, Pak. Kalau tidak bisa. Ya, seperti itu. Yang sehat ya, yang begitu. Jadi dari air mani yang konon ya, katanya para ahli itu satu kali hubungan suami istri itu jutaan sel sperma yang keluar, jutaan. Berarti menungso niku sing dadi ku sel pilihan. Karena dia yang bisa mencapai di rahim itu, di ovariumnya itu ya, bertemu dengan sel telur. Berarti kan kalau kita lihat di mikroskop yang dibesarkan itu kan gerakannya cepat, Pak ya. Kalau nggak cepat akan kedahuluan yang lain. Ini juga ada yang mengatakan menungso iku kudune semangat ngono. Anak kecil itu loh contohnya manusia, Pak. Semangat, gak ono arek cilik gak semangat. Melaku tipe jeblok, nangis budal maneh mlayu manggal amat Bang ya. Nangis sepeda pancal. Mualik kapok napa mboten? Mboten. Numpak maneh. Anak kecil itu kan gak pernah kapok. Lah nek kapok lah gawane belajar dia ya. Kudune menungso niku ngoten urip, gak oleh gampang putus asa. Karena dia itu diciptakan Allah Ta'ala dari sel yang begitu kuat sampai menjadi manusia. Berwujud embrio itu karena perjuangannya untuk meraih sel telur, ya, selalu aktif. Ketika bayi pun ditunjukkan begitu, sampai tinggal lari berangkang, latihan berangkang, leren ngesot, lain tidak pernah capek-capeknya. Apalagi kalau sudah mulai bisa berjalan. Kata anakku loh, gak leren belas. Ini ngelau padas. Ngono dadi remaja glundang kerudung. Bisa. Nek wis tuwek maklum, Pak. Sing remaja itu loh, Pak. Remaja kan ada sih anak-anak remaja, tangi subuh, tangi digugah. Mari subuh plungker. Ini gak cocok ini asal penciptaannya, ya. Kenapa bisa begitu? Banyak faktornya, ya. Nah, terus berikutnya yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yang air mani itu keluar, ya istilahnya mani ya dalam bahasa Arabnya itu, baik laki atau perempuan. Min bainis sulbi, di antara tulang-tulang sulb, tulang belakang laki-laki. Wat tara'ib, dan tulang dada. Para ulama menjelaskan tara'ib itu tempatnya leunting ya, Pak. Di sini di bawah tenggorokan. Ya, itu Allah keluarkan dan bentuknya lebih pekat laki-laki daripada sel telur wanita. Itu disampaikan dalam
tafsir Ibnu Katsir. Jadi para ulama dulu itu sudah membicarakan itu. Tentang air sperma itu dalam fikih tidak termasuk najis. Termasuk ovum juga tidak najis. Kalau dia najis, manusia najis kan Pak? Gitu. Wong bahan dasarnya sesuatu yang najis. Maka yang najis itu kencing. Najis jelas ya. Kencing. Sedangkan madhi itu cairan yang keluar sebelum terjadi hubungan suami istri ya, dan juga itu juga tidak najis. Karena najis kalau bercampur sperma itu hubungan mesti bercampur antara madhi dengan mani itu, iya kan? Maka kemudian kalau Aisyah itu mendapati mani Rasulullah berada di kain, kok ternyata mengering, dia akan dikerok dengan kukunya, ya, kalau ya dengan kukunya. Atau kalau masih basah dicuci. Tapi orang yang keluar madhi itu hanya diwajibkan untuk berwudu, ya. Jadi madhi itu cairan yang keluar sebelum hubungan suami istri, Pak. Terkait terangsang itu loh, ya. Ali itu madzaan, kata Ali benar-benar kuntu rajulan madzaan. Fa'amarul Miqdad ya Rasulullah, aku ini laki-laki yang gampang keluar madhinya, jadi gampang terangsang Ali itu, ya enggak apa-apa, masih gampang terangsang ya takwa luar biasa ya, wong ngono mbek bojone dong ya, enggak apa-apa. Kemudian aku malu bertanya kepada Nabi Muhammad, maratuane mosok ditakoni ngoten. Maka aku perintahkan Miqdad untuk tanya tentang madhi itu. Maka Nabi mengatakan alil wudu, wajib untuk wudu. Kalau dia batal maka wajib batal wudu lagi. Cuma kata Nabi bersihkan dulu kemaluannya yang kena madhi itu lalu berwudu. Itu Pak. Misalkan jenengan mengalami begitu, ibu-ibu mengalami gitu, tidak usah mandi, jadi cukup berwudu. Kecuali mani harus mandi, ya. Ini secara kajiannya fikihnya begitu. Nah, innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya dia atas mengembalikannya itu laqadir, sungguh maha kuasa. Artinya ulama mengatakan ada perbedaan pendapat. Nah, yang pertama itu mani itu kalau mau keluar bisa masuk lagi kalau nggak jadi. Tapi ada yang mengatakan, ini yang saya ikuti pendapatnya, yaitu Allah itu berkuasa ketika Allah menghidupkan manusia, lalu mematikan manusia, lalu akan berkuasa untuk menghidupkannya kembali. Karena kalau dipikir secara akal itu angel gawe Pak timbang balekno maneh. Bayangkan sperma yang tidak terlihat selnya itu bisa menjadi seperti kita, gitu. Lalu kalau mati kan sudah ada ragangan ya Pak, tulangnya kan masih ada. Itu cara gampang-gampangan itu gampang yang kedua. Tapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat sesuatu yang terang dengan sesuatu yang amat sangat tersembunyi pada jelas. Nek tidak jelas itu pangeran. Gusti Allah niku nek sampean sengidan nang sore bayang gak patek rung itu Gusti Allah ya. Allah itu maha melihat, karena maha itu bisa menembus orang yang berada di lantai bawah apartemen yang tingkatnya 100 ya, itu jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia beramal Allah akan beri pahala dia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Begitu ya. Jadi tentang pengawasan Allah Ta'ala itu meliputi kita semua, tidak ada yang luput dari pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ketika Allah mengembalikan kita menjadi hidup kembali. Itu di dalam tafsir ada penjelasan bahwa besok di mahsyar itu ketika dikubur itu akan ada hujan, itu seperti hujan. Orang akan keluar dari kuburnya kayak tumbuh-tumbuhan yang, dan keadaannya beda loh Pak, astatan, berbeda-beda, liyurau a'malahum, untuk melihat hasil dari amal mereka.
Dan ada orang yang amalnya dihapus sama sekali oleh Allah. Ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna waba'an mansura di surat Al-Furqan. Dan kami dahulukan apa yang mereka kerjakan dan kami jadikan amalnya seperti debu yang berterbangan. Naudzubillah. Makanya apa yang membatalkan amal itu harus kita ketahui. Membatalkan sedekah, membatalkan amal saleh harus kita ketahui supaya kita tidak sia-sia melakukan satu amalan. Di antaranya yang paling gawat saya rasakan itu adalah makan harta haram. Ya. Kan kathah tiyang saniki niku ngentengno urusan niku. Seakan-akan kalau dia dapat gaji yang banyak dari yang haram, dia tahu haram. Lalu napa? Disebagian untuk sedekah, sebagian untuk haji, sebagian untuk umroh dan kebaikan. Mikirnya kan ngono. Engko la wis resik. Ya. Bahkan kiai pun ada yang begitu, Pak. Kata adik saya. Ada seorang misalkan caleg apa ditakoni, "Bondomu piro?" Niku yai 10 miliar. Ya aku zakatnya sebagian. Ngomong zakat, Pak. Ngomongin dibungkus-bungkus. Sedekahmu sing akeh nang aku. Jadi hal yang buruk itu sekarang itu dibungkus dengan istilah sedekah, infak, zakat. Nah, misalkan orang-orang ngasih orang ya, kalau negara mengatakan money politik ya, tapi kan orang-orang yang punya agama itu biasanya ngomong apa? Infak sing akeh, cek milih sing milih akeh. Ngomongnya apa? Infak. Sampeyan tingali infak itu arep-arep apa nih teng Al-Qur'an nggih? Arep-arep apa? Jarine ngeten gak oleh wala tamnun tastakthir. Jangan kamu memberi orang dengan harapan bali luwe akeh dalam dunia. Akhirnya dikisahkan dalam kisah Qiraah Ar-Rasyidah, bacaan anak-anak di Mesir itu ada orang yang ikhlas ya, dan ada orang yang tidak ikhlas. Itu di kisah fabel ya. Tapi ini waktu itu manusia yang diceritakan. Ada seseorang yang punya pemimpin atau lurah ya kalau di sini baik gitu. Lalu ada petani yang menanam satu tanaman labu. Walau kolok nih hasilnya bagus, maka dia dicari yang paling bagus. Kan sedekah itu kan yang terbaik memang. Dia ngamalkan itu. Dari yang paling bagus, yang paling besar, yang paling mulus, lillah dia kasihkan sama Pak Lurah. Pak Lurah, alhamdulillah kalau panen labu. Lurah ini kiyoloman, Pak. Orang baik. Kayak yo, kan kalau orang memberikan disuruh balas kata Nabi ya. Kalau bisa lebih baik lagi. Akhirnya ono wedhus. Oh, iki wis kawan mulai iki wedhus kok. Lalu ditanya oleh tetangganya yang kaya. Sampe to kon ndi oleh wedhus? Nang Pak Lurah. Tak kei waluh kayak wedhus. Akhirnya mikir deh. Nek tak kei wedhus luwih gedhe oleh sapi aku. Akhirnya digawa wedhus luwih gedhe. Anjane agak nggak akan kemana rezeki itu ya. Pak Lurah dapat wedhus yang lebih besar lagi dari orang kaya tadi lah, dituntun. Pak Lurah niki hasil tanah kula sing sae. Iya alhamdulillah matur suwun. Kalau gak napa ana waluh niku. Iki sampe tak kaya waluh itu kemudian dalam kisah itu diceritakan ya itulah pahala orang yang ikhlas karena Allah di dunia pun dapat satu kebaikan, di akhirat apalagi, dan tidak ikhlas seperti itu. Itu kan ngajari anak-anak supaya tidak termotivasi amalan karena urusan duniawi. Makanya orang yang tidak ikhlas itu kok arek cilik asline. Wong iri niku kena ulama tamu kok arek cilik bersih. Arek cilik niku nek ana kancane mangan permen kepingin wae. Dibelani nangis-nangis ya. Gini mboten. Kalau sudah dewasa begitu kan kayak anak-anak kecil. Ana tanggane tuku motor dhek lara ati nggih. Ya. Kepengin tapi gak iso tuku akhirnya memfitnah untuk membicarakan hal-hal yang tidak perlu dibicarakan. Lah yo kerjane ngono ae. Tuku motor gak ngingu toyo lah. Ada ndak itu?
Nah, di tempat saya aja ada kok Pak. Sampai diparani makku lho wong sing dituduh nuri toyol lho. Diparani karena jamaah. Jadi nggak perlu saya sebut namanya ya. Lek sampean niku ngotoyol lah. Mboten kula. Jare wong-wong ngotoyol karena dia itu punya 3 rumah, Pak. Jadi buatkan anaknya itu di rumah masing-masing satu, tapi dia kerja di pabrik itu hanya pekerja kasar. Wong ora gak ngerti ya nanti kayak teko daerah asalnya orangnya gemi Pak, gemi niku hemat ya saya tahu. Akhirnya dituduh napa? Nyudoh ya, ate nek turu niku senengane miring Pak. Teng ancak semua ya. Itu loh, lincak ya. Bayang ngeten lho. Oh iku nyusoni ku jare ngoten. Ono ae. Akhirnya diparani kali mak, kok nek ngutho ya gak usah sembayang. Percuma sembayangmu. kan musyrik mesti memberikan sesuatu kepada setan untuk hal-hal yang tidak benar. Contohnya ini kan teman kan kalau gak niki tetap sholat yang alhamdulillah gak terpengaruh. Adik nek mlaku niku senengane dibondong ngeten. Ket sakniki ngono jarine gendong tuyule. Kala sing gerger tenan sing cerita, aku ro tuyule nang kono. Nang gone penceren. Nek ro cekelen aja ngomong tok nggih. Cekelen ngomong, kile tuyule iku mang ngono. Akhirnya terjadi fitnah. Itu gara-gara apa? Iri. Jadi koyo arek cilik ngomong gitu. Tuwek tapi koyo arek cilik. Gak iso nyanyi ku ya usaha keras nek gak nutut ya gak apa-apa wis nggih. Saya itu pernah bersaing belajar itu pernah Pak di kuliah itu kampus ya. Saya kan baru ngerti bahasa Arab itu waktu SMA. Terus kuliah itu ngambil bahasa Inggris jurusan pertama. Pilihan pertama. Pilihan kedua bapak kula ngambil bahasa Arab jare ngono. Waduh nek kalau bahasa Arab ngeluh katanya. Karena saya kan basicnya enggak bagus nih. Ternyata loh diterima bahasa Arab. Loh bahasa Arab sing terima. Salah saya itu pakai ijazah aliyah itu loh Pak. Saya punya ijazah 2, yang satu SMA, yang satu aliyah. Saya pakai yang aliyah. Jadi orang IKIP itu mesti wis dikekno bahasa Arab iki ijazahnya aliyah. Kan begitu ya? Akhirnya kalau ngeten, kalau lakoni tak gak iki bahasa Arab, budal tak gak. Wong saya nggak paham wong ya bahasa Arab. Akhirnya disuruh berangkat sama bapak. Kuliah semester 1, semester 2 gak teman belas Pak. Yes gak teman, gak tertarik memang ya. Dengan harapan apa? Ada harapannya Pak. Kalau IP saya jelek di bawah 2,5 IP kumulatif itu, saya bisa pindah ke bahasa Inggris tes. Karepe ngoten kan sak fakultas. Gak usah melu MPTN malih ya, juga pindah jurusan aja. Lo ngoten lho, cek 2,7 Bang. Gak iso pindah ya. Akhirnya nggak bisa pindah, akhirnya saya bismillah belajar bahasa Arab, jangan ngerti Quran, ngerti hadis, ngoten ta wis. Belajar sungguh-sungguh. Untuk menyemangati saya milih teman yang pandai, saya ajak saingan. Itu nggak apa-apa kalau menurut hadis. Ayo api-apian biji api aku, ayo. Mulai saya ngajak api-apian sampai lulus kalah terus loh Pak. Gak pernah menang saya tiap semester. Kalah terus. Kalah itu jek kepingin menang wancane dia itu ya, beliau itu yang saya ajak. Saingan itu cucunya Yai Hasbullah Wahab, pendiri NU lah. Pendiri NU Jombang. Beliau cucunya. Kalau ngajane lahirmu nang pondok ya mesti menang kon. Kalau ngoten alasane lahirmu nang pondok ya mesti menang. Ya. Tapi ternyata bersaing itu sekalipun kalah nilainya tetap tinggi Pak. Tetap tinggi, mengalahkan teman-teman yang enggak saingan. Ya, makanya fastibul khairat itu di situ. Sekalipun jenengan kalah dalam bersaing dengan jamaah siful, jenengan masih mengatasi orang rata-rata orang kebaikan jenengan. Ngene mboten. Pembalap motor GP sing paling terakhir ini balapan yang sepanjang mesti nomor 1. Ngene mboten. Makanya pembalap itu sekalipun kan ada ya pembalap saya nggak hafal Pak. Pembalap yang di balap Rossi 1 lap itu Pak. Wis nang ngarep Rossi balap mana DE 1 putaran. Itu tetap semangat ngomong deh. Yo gak dijakang sepeda motor wis kalah percuma tak. Ndak tetap bergaya kayak juara padahal yo
dia kalah. Tapi sekalipun dia kalah level dunia ya, tapi nek level nasional mesti masih juara satu dia. Ya kayak Rio itu lah, Rio lakara terus gitu. Rio yang lakara terus gitu. Tapi tetap nang Indonesia paling banter nih oke. Tapi nek balapan formula yo kalah gitu. Nah itu contohnya. Maka di dalam agama sama. Ketika jenengan fastabil khairat, mesti jenengan masih unggul dari rata-rata orang kebanyakan. Nggih. Misale salatin atau sedekah atau yang lain. Maka Allah ini akan mampu mengembalikan yauma tublas sarair. Pada hari kiamat akan dibuka segala rahasia-rahasia. Ya, tidak ada rahasia, pasti akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mriki kakek rahasia urip niku, Pak. Apa maneh masalah hukum rahasia tok pokoke ceritane. Kok moro-moro ngene yo? Kok ceritane ngene ya? Kok Ferdi Sambo? Ini gampang. Kenapa kok yang dikejar hukuman mati? Itu gampang metu maneh hukuman mati, apa bukan seumur hidup itu. Karena gampang tebusane ya. Wis awak dhewe wis balak-balik dibujuki ngoten, enggak usah Ferdi Sambo. Tommy Soeharto, eling ya, Mas. Hukumannya 14 tahun penjara. Petang tahun setengah. Waduh, nggih nek kula sampean gak duwe duwe nggih. Rada suwe. 7 tahun ya 7 tahun. Nek oleh remisi balik-balik. Karena perbuatannya baik, Pak, di penjara itu. Suka infak, nggih. Gitu. Infak dalam tanda petik maksud kula. Infak sana, infak sini, jalur yang memudahkan urusannya di sedekah kabeh. Makanya wong Arab lu bener, kayak ono mangan wong wis pasti menang wis kareka. Makanya jenengan jangan rapat PCM sampean bosi kabeh. Mangan, ayo rapat mari ngono. Usulan sampean lah gampang diterima. Jangan nolak sungkan kan mari dikek mangan. Istilah-istilah begitu diganti sekarang. Yang namanya riswah, nyokok itu diganti nama sedekah. Zaman sakniki niku ngoten. Sedekah sing akeh. Nek mlebu nek kepengin dadi kepala sekolah, sedekah saiki ngoten niku. Kalau diceritani adik kula, piro? 200. Mlebu neraka kok larang. Sajane neraka itu kudu murah, aja Roma Irama murah kok nggih. Kok sekarang neraka itu lebih mahal daripada surga. Masuk neraka itu butuh 500 juta, 1 miliar, 3 miliar. Lah ngoten nggih. Mlebu swarga iku kudune angel. Larang. Saiki gak angel ya. Mlebu neraka niku larang, mlebu swarga gampang. Ngrungku setahun gak ganti. Murah harganya nggih. Berikutnya. Rahasia-rahasia ya. Ya, kenapa? Allah itu ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah itu mengetahui rahasiamu dan apa yang kamu sampaikan. Sajane cukup niki wis apik Pak urip niku akidah kita. Allah Subhanahu wa taala ini terus yang Jawi ya. Gusti Allah ora sari. Gusti Allah ora sari. Nek kon dilarani wong Allah gak sari. Mesti Allah iku bakal berlaku adil atas mereka. Namun gak dijauh Allah itu paham apa yang panjenengan inginkan ya. Tapi tetap sebagai manusia Nabi nyontohkan tetap kudu njaluk Pak. Jenengan kudu njaluk nang Allah. Nabi aja minta. Jenengan boten angsal ngeten niku. Gusti Allah lebih paham sih. Ya Allah engkau lebih paham dariku. Maka saya tidak ngomong apa-apa. Ngoten boten angsal nggih. Tetap harus dimohonkan. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka tidak ada baginya besok min kuatin dari kekuatan. Kalau manusia di dunia itu punya kekuatan, diberikan kekuatan Allah Ta'ala, baik finansial, power kekuasaan, link dan sebagainya, masih punya. Sampai kena masalah ini, nek kenal gampang di dunia, betul? Ya, dicegat nang embong, dadake koncone SMP. Halo bro, lapo? Melanggar marka, sudah loh. Bisa dibalikin mana? Yo, lah ngoten nah. Saya juga pernah di Medang itu lah. Saya itu di belakang bis, kan nggak kelihatan lampu merahnya. Bisnya melaku, kalau melaku, sing kena kulo, bisnya gak. Kenapa kok ngoten? Cari wong
setelahnya gede. Alhamdulillah kula tasik diselamatkan Allah gara-gara nyelawat. Loh, Pak, sudah tahu lampu merah? Enggak tahu, busnya jalan ya saya jalan, enggak ketok belas ya, nggih. Jaraknya dekat. Akhirnya mau kemana sih, Pak? Takziah. Toleh ngeten bus. Enggak ngerti. Nyelawat, Pak, ada. Oh, nggih sampean terus. Gara-gara nyelawat alhamdulillah. Betul itu, Pak, betul. Sampeyan mun bujui kula asli niku. Kula nyelawat teng blok Pak Zulfikar itu meninggal di PP Legi Blok itu. Kan putranya saya ajari ngaji, terus putranya sudah mahasiswa nggak ngaji lagi, saya dengar beliau wafat, saya datang. Niku lolosan Pak asli ini, enten koncone Mas kula niku. Wanter lampu merah kecegat polisi. Ngapunten Pak, susulan Pak. Iya sama terus susulan. Padahal gak ada susulan. Susulan itu kan kabar berita kematian. Maka ono gopo. Polisi ini ku maklum. Ya sama terus. Gak apa-apa wis. Zaman kesusu-susu ngomong susulan. Susulan apa? Tapi kalau mboten murun mulangi bojo lho, mungkin sampe namalno nggih. Ya. Buatan ya. Asli kalau niku mengalami begitu. Ya, di kantor juga pernah gitu juga. Tapi Allah Ta'ala mudahkan urusan, ya. Pokoknya prinsip ini ngeten, Pak. Urip niku nek gampang na wong, insyaallah digampang. Kula biyen niku kendaraan kula Vespa. Mboten nate mogok nek gak kenal wong utawa nang omah utawa nang pondok. Mboten nate nang dalan niku kempos. Mesti sing nang kenal ngoten nggih. Wis prinsipe gampang no pasti gampangkan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih ya. Lallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Sungguh Allah Ta'ala itu akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong orang lain. Bapak-bapak yang punya usaha apapun, niatin nolong pegawai-pegawai, sama menganggap keluarga nih. Kalau jenengan berbaik-baik pada anak buah jenengan, orangnya pasti baik. Jangan didik-didik, potong. Nanti ini mangkel akhirnya dungane. Guling bisa jadi jenengan dari faktor itu. Ya, ada. Ini belum ketemu teman, masih jamaah Pak. Itu yang melakukan itu adalah anaknya. Saya diberitahu pegawainya. Salah didik, dia. Dunga elek tok ceritane ngoten. Muga-muga nang tutup dia ilang kabeh aku lak penggawean cek iso ndelek mana. Bisa jadi orang kan begitu. Kan Nabi juga ingatkan ittaqul zulma. Fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu berbuat aniaya, karena berbuat aniaya menyebabkan kegelapan hari kiamat. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu doanya orang yang terzalimi. Fa inna laisa lahu wa bainallahi hijab. Tidak ada bagi dia dan Allah dinding yang menghalangi. Mustajabah. Nek gak kena saiki suatu saat akan kena. Uang niku gak kudu saiki didongakno dadal sakniki. Kadang-kadang 20 tahun lagi ketika dia sudah sangat tua, ya, awak loro-loron, ya, pensiunnya oleh 6 juta, lorone 12 juta, berarti setiap bulan 6 juta, ya, enak sampai oleh pensiun, enak apa nih, torok, nah, saya coba sehat oleh pensiun, tambah lemu, gak kerja dibayar, ya alhamdulillah, urip enak ingatan, kan Pak ya. Itu kalau yang bersyukur. Kalau yang nggak bersyukur tetap kuru Pak, masih sehat. Pujian oleh ini tanda tangan oleh saya kalau oleh belas. Oh jelas gak kerja kok jauh bayaran. Podo itu kon di ceritane. Nyalai Quran itu. Wong kerjane siji kok jauh bayaran. Pancet itu. Wassama idzatir raj. Wala nasir, dan tidak ada penolong. Tidak ada penolong. Bagi siapa orang kafir? Di hari kiamat tidak ada penolongnya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la tuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Mereka enggak ada yang nolong. Orang mukmin masih ada penolongnya Pak, banyak dalilnya nggih. Napa contohnya? Quran bisa nyafaati. Gitu. Nabi Muhammad mensafaati. Mujahidin fi sabilillah bisa mensafaati. Napa malih?
anaknya sendiri bisa. Nggih. Apalagi jenengan punya anak yang hamilul Quran, ya misalkan. Berikutnya was-sama'i demi langit dzatir raj'i yang memiliki air hujan. Jadi air hujan ini adalah nikmat Allah yang bisa menghidupkan bumi yang mati. Seperti dalam surat Al-Baqarah 164 kan insyaallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bil arda ba'da mautih. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air yang bisa menghidupkan bumi yang asalnya mati. Jangan lihat di Arab Saudi buminya mati, Pak. Ketika banyak hujan hidup hijau. Nek teng mriki hijau nyeritakno angel, Pak. Apalagi di kota antara ketiga kali rendeng sampean seneng ketiga. Kalau orang desa itu seneng nek mriki rendeng napa? Banjir lah ngono ya. Selokan mampet ya. Gak seneng sampean. Nek teng desa waneng ketika turun hujan itu. Karena itu yang banyak menghasilkan rezeki. Makanya air hujan itu mubarakah. Allah turunkan dari langit air yang barokah. Ya, sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban. Makanya jenengan ikutan ini gak usah suudzon sing elek-elek wis. Ngene iki gak masuk angin, gak ada ini. Gak usah ngomong. Nggih. Jarene ndungone Allahumma sayyiban nafi'an. Lah kok atine ngomong gak masuk angin. Kula niki pokoke bismillahirrahmanirrahim muga barokah wis ngontane Pak wis gak dawa-dawa. Biyen cek duwe perasaan akhirnya ancane tawakal ku nek nol iku iso luar biasa, tawakal nul nang Allah maksudnya, mboten enten mikiran napa-napa. Niki enten temenan keluarga kula, mara sepuh kula niku lho, wis gak masuk akal, Pak. Yang perempuan itu TBC parah, yang laki-laki itu enggak. Tapi sing estri niku nek makan, kalau makan itu mesti sisanya dikasihkan suaminya. Sun pangan bapak niku nurut ae. Dipahaman, mosok wis tuwa kate tekan wis kan. Jadi menyenangkan istrinya, dimakan bertahun-tahun. Lah mertua saya yang almarhumah perempuan itu enggak sembuh-sembuh kenapa? Karena berobat itu enggak pernah tuntas, Pak. Kan seharusnya 6 bulan. Si oleh 3 bulan, kurang mana leren. Kadang-kadang dikasih dokter obat, berobat sendiri dicuklek. Kegeden. Tak gawe meneh. Wis angel kate orang-orang wong tuwek niku wis angel. Ya. Kalau mendekat ke cucunya itu mau diciumi ngoten. Kula nggih deg-deg Pak wong TBC itu menurut teori dokternya harus semuanya itu berbeda ya, gelasnya sebenarnya. Bapak moro tuh bertahun-tahun mangan cak pete, bojone kadang batu. Bareng, Mbah. Gak ketularan belas. Wis teorine mentah niku nek dokter cerita ngeten diparani wong puskesmas, Mbah sampeyan niku kudu maskeran ngeten. Ngomongnya enak wong tuwa. Aku kan biar ngene anakku yo gak ketularan, putuku yo gak ketularan jare. Ayo sampeyan ngomong yo napa kali wong ngoten niku. Gak bahaya ta. Lah itu fakta, Pak. Ternyata betul hadis Nabi yang menyatakan la adwa wala tiarata wala hamma wala sal. Tidak ada penyakit menular, maksudnya menular dengan zatnya sendiri tanpa izin Allah. Semuanya atas izin, nek di sini ya nular. Wong wiritane ya apa nek Gusti Allah ngersakno kena sihir ya kena. Nabi Muhammad kena kurang apa ya? Aisyah itu lho itu kena. Kurang nopo jenengan kali Aisyah saleh pundi padha menungsoe lah itu Nabi. Ya. Makanya kemudian jenengan selalu berharap dengan kepada Allah perlindungan. Cek mboten mulai itu. Aku wis motong ini wis motong ini. Jebol amenan mengandalkan kepada bacaan, andalkan kepada Khalik pencipta kita. Ngerti ya? Ternyata ngenten niku lho. Akhirnya ada jamaah itu yang kalau di sini dulu waktu Covid jaga jarak, Pak ya. Umumnya kan gitu. Masjid kula free, masjid kula. Masjid Namirah Muhammadiyah pula free. Masjidnya cilik kok kate gak ada jarak. Dadi piro wong e ngoten. Rapat, musala nggih rapat wis gak nurut prokes belas. Alhamdulillah free, nggak ada kasus Covid.
Malah sing setunggal gak wani moro blas sak omah kena kabeh digojoloke wong-wong. Oh, gak metu kena kabeh sampean. Ada yang sangat takut. Justru ketakutan itu yang menyebabkan mudah karena rentan, jiwanya rentan. Ya, kalau kadang-kadang nek mikir wong gendeng lho, Pak. Wong gendeng gak tau loro ya. Ya, mangan nang sampah mana. Ini ku nek diteliti ngoten ya lho, Pak, kesimpulannya. Belum ada penelitian itu wong gendeng ya. Penyakit itu mboten semerap ngoten. Napa penyakit wedi? Gak kelambenan, gak sembarang kalian, mangan gak teratur, turu saenake. Lah nggih nek dikai lara terus sapa sing kate ngobat. Tetangga saya itu ada yang gila. Niki semerap Bayo niki, adik kula niki. Ketabrak motor, nggih, Mbah, patah. 2 minggu sembuh nggih, 2 mingguan. Ngomong ngeten, aku nek gak waras diseneni wak camat jare ngono. Gendeng aja Mbah. Itu dari Jawa Tengah ketubruk motor, ditakoni tasik ngomong rumahnya di sini tahu, diantarkan. Ini ku sing wong gendeng nek duwe utang mesti nyaur nih, Pak. Itu nyaur terus. Di tempat saya kan utang. Dulu waktu ibu saya dagang, mesti nyaur, Pak. Sing gak gendeng gak nyaur, Pak. Kula niku bingung delok menungso kadang-kadang. Iki sing gendeng sapa sesasane? Gitu. Sing gendeng nyaur. Eling. Sing waras. Lho. Bulet. Kadang-kadang pura-pura lupa. Kula kan padha mbek wong niku lho, Pak. Enten tiyang takok nomere tombokan nang wong gendeng, nanti semerap. Kula langsung semerap nanti teng pom. Dikai buku, tulisan. Kula mek guyu tok, iki sing gendeng sapa sejarah. Makanya membandingkan orang waras dengan gila itu kok gak nemen-nemen atoy. Di tempat saya itu kan ada yang biasanya tenggeriyo emak kula niku diarani gendeng karo ngomong, tapi dokter itu memulangkan dia. Karena ditanya apa saja tahu, Pak. Ditakoni ngene eling kabeh. Tapi perilakunya ya kaya gendeng. Biasanya datang kadang nyuwun kula, kadang nyuwun ibu kula. Kalau minta itu tahu sopan santun, Pak. Jauh. Wedang akeh. Nun dikedangi setunggal ya. Iki lho loro mboten setunggal mawon. Rusungkan padahal sama tanggal-tanggal bayu. Nek nadi mboten nate kata. Kula nyuwun artane pira namine lali. Pira lan 2.000 mawon. Ki lho tak 2.000 mboten 2.000 mawon. Niku pas enten kurbanan teng musala gak adep-adep blas, Pak, gak moro blas tambahan. Padahal sing waras kadang-kadang adep-adep. Kula ya Allah, kula kan menungso ngono ya. Bingung delok fenomena manusia sing diarani gendeng ya ro tata krama, ro sopan, iso dikongkon jujur, disuruh beli apa bisa. Makanya dokter bingung, disuruh ini bisa, kora-kora saged, mbah saged masak. Tapi ditakoni nggih nyaut, tapi nggih ngoten. Ya tidak pernah ganggu. Kalau di musala ya tengok-tengok ngoten ae. Tidak pernah ganggu, ya adus. Kirangan dadi wali, Pak. Engko sampean padakno wali. Nggih orang yang saya tidak tahu, dokter juga bingung nggih. Makanya wong bingung no wong nggih. Berikutnya wal ardi dzatis sadq, dan bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan pun ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditebarkan di muka bumi. Jangan bisa lihat bagaimana bentuknya, modelnya, macamnya, fungsinya, macam-macam wis. Semakin orang itu mendalami ilmu, semakin tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu semakin luar biasa. Sing gak ngerti ya gak ngerti, soalnya dipangan enak semari. Tapi bagi para ahli herbalis tertentu, dia bisa menjelaskan. Nah, menurut Pak Hembing almarhum kan ngomong kulit gedang yo ono gunane, kulit rambutan ngeten gunane. Ya dan seterusnya. Kemudian tadi istri saya lihat di TikTok atau apa itu, Dr. Jalil Akbar itu supaya ini loh, Pak, nasi putih tidak terlalu tinggi, gulanya itu dikasih serai 1, lombok 1, terus sama bawang putih 1, sama merica bubuk, itu membuat seratnya bertambah bagus. Nah awak dewi gak
ganti kemampuan untuk neliti per poin ngoten nggih. Wis pokoke taklid ae kula wis. Lambetan apa taklid urusan dunia nggih. Wis digawe dicoba-coba nek awake enak ya berarti cocok. Ya. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah kalimat yang memisahkan ya, antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Maka pemisahnya itu Al-Qur'an. Jangan tahu ini benar, ini salah. Kalau cocok be Al-Qur'annya benar, nek gak cocok ya salah. Wa ma huwa bil hazl, dan dia bukanlah perkataan yang sendagura atau sia-sia. Ya, jangankan maknanya, jenengan baca tanpa tahu artinya itu pahalanya Masya Allah. Gak arti ini loh ya. Apa mana roh arti ini ya. Jenengan sumpah suntalah sampean buka Quran sampean maca kok ilang semua padahal ya gak arti ini. Kadang-kadang Allah memberikan ketenangan ya pada hati orang mukmin. Sakinah itu hanya diberikan pada hati orang mukmin. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mukminin. Surah nomor Fatah nih. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi Allah akan menurunkan sakinah di hati orang mukmin. Kalau nggak iman nggak sakinah, Pak. Dan rano kemanten ngoten sakinah ini nggak kurang. Dunyane akeh. Bener napa mboten? Buktine nggih napa mboten? Nek iman dunyane akeh tambah sakinah, Pak. Sakinah nggih. Mboten sakinah tok napa? Nah, begitu. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu berbuat tipu daya dengan satu tipu daya. Orang kafir itu berbuat tipu daya di dunia ini, baik secara terang-terangan atau tersembunyi, baik secara halus maupun kasar. Fa'akidu kaida, maka aku pun berbuat tipu daya. Allah juga berbuat tipu daya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang bisa berupaya apa saja, tapi Allah punya rencana. Ya. Allah melahirkan pemimpin-pemimpin Islam dunia yang bisa menjungkir balikan kebatilan, gitu. Itu Allah lahirkan. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi Indonesia dapat pertolongan Allah. Wis ndonga mawon, Pak. Dan jangan gak dengan Allah akeh kalah wis. Masih sampean gawe sembarang kalir. Akeh kalah. Nek urusan dunia lho akeh kalah. Tapi kalau kita punya Allah kita tetap optimis. Menang kalah itu gak masalah. Ya, yang penting apa? Berjuang itu ada nilainya. Ya, niku cek semangat terus, masih ketok rada kalah nggih. Cek semangat terus. Tapi kita pasti akan berharap Allah bisa membalikkan hati orang dan membalikkan apa saja. Nah, Allah direncanakan gampang, Pak. Dipateni dik mati wis entek. Mene coblosan mati loro, hati langsung. Ya, misalkan ya, kan gampang saja kalau Allah membuat rencana. Ya. Nabi Musa itu loh, direncanakan menghancurkan Fir'aun. Fir'aun lo gak ero, dipangku dibatek jenggote, lah dibatek ya. Akhirnya ditasi hari ini pengerti tak kaya. Ketok iki sing jange napa? Menghancurkan kekuasaanku. Ternyata dikai panganan mbek bara api. Sing dicoba napa? Hasil ini panganan, Pak. Lalu dikasih malaikat bara api. Akhirnya pelat kan Nabi Musa itu sing jangi mata ini dipangku, Pak. Nah, sing jangi jungkir balikkan kerajaannya malah diunang istana. Ini kula padha mengingu ular kobra. Nggak tahu rencana Allah. Bahkan Allah merencanakan hal yang besar itu dengan rencana yang sangat kecil. Remeh kan, Pak? Nggak dipikir belas. Namrud hebatnya begitu saya baca Namrud itu. Ahli apapun. Kemampuannya, teknologinya, ilmunya, pengaruhnya, politiknya, pokoknya canggih, gak bisa dirubuhno Namrud. Mati ini kelebon nyamuk kupingi. Perang ngoten keren, perang koyo sinten? Sinten, Pak? Netang film. Rainbow. Kan keren, masih kalah Amerika nggak film cek. Keren, pahlawan Amerika. Ngoten ya? Kalah perangnya juga keren, karena jenengan masih disebut pahlawan, mesti kalah. Kalah kok, Bek. Kenapa rajamu? Kupingi kelebon lamuk mati, gak enak. Dihinakan Allah betul, mati ini gak keren belas ini. Mati kok gak keren belas ini. Kayak misalnya mati keren, ngimami mati, keren, Pak.
mulang ngaji mati keren. Lapo? Mulang ngaji mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah husnul khotimah. Ngoten wong akeh sing ndongakno barang. Lapo mati? Leponi semut kupingi. Ya Allah saknoe. Nah, begitu. Famahilil kafirina amilum ruwaida, maka tangguhkanlah, ya, maka berikanlah tangguh orang-orang kafir, ya. Amilum ruwaida, kami akan berikan mereka kesempatan untuk sementara waktu. Maka jangan lihat orang kafir sukses gak usah mengeng, ya. Gak usah mengeng. Allah Ta'ala yang pesan ngoten surat Al-Imran ayat terakhir itu, Pak. Coba dilihat ayat berapa? Hampir 200, Pak. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bisal mi'ad. Janganlah kamu terpedaya dengan kebebasan orang kafir yang, ya, di negeri yang lalu lalang kemana-mana, bisa bebas, sehat, banyak uang, kedudukannya tinggi. Kata Allah, mata'un qalilun, itu kesenangan yang sedikit. Masih duwe wake yo titik sing iso dinikmati. Duwe motor 10, iso metu 10 kabeh ditumpaki. Nek kursine 5 sing ditumpaki pinten? Tunggal. Nggih. Lah ngoten nggih. Masih koyo Jackie Chan itu. Punya apa, Pak? Punya mobil yang apa namanya itu? Koleksi, ya. Yang ditempatkan beberapa garasi besar. Sing digawa ya iku mareng iku. Kok nambah ibu-ibu ini lho, kelambine orang lemari sing digawe daster. Nggih. Itu hari kenapa baju kebangsaan di rumah, ya kan begitu, ya. Padahal wake pilihane tapi sing digawe napa gak mungkin 8 digawe kabeh kaya jamaah haji polane napa kok digawe kabeh begasine kelebihan akhirnya kelambine digawe 8 sampean bayangno Pak gawe kelambi 8 niku ya napa model. Ya enten mawon dunya niku akeh ceritane makane gak usah dirasani sampean tonton ae. Antik ya urip macem-macem. Dunya niku kok diisi gak macem-macem, gak rame blas. Makane ono sing tangga model ngene, model sampean jarno mung isine dunya ngoten. Sing penting endingnya baik. Nggih ta? Endingnya baik. Mungkin ono sing ruwasan rasane uripe. Lalu tobat, istighfar terus mati. Iso mlebu swarga, nggih. Makanya kemudian pokoknya pun meliti meliti enten jamaah haji melau meliti koyo bener dhewe enten lho critane kanca semeneng wis kapan-kapan tak dolekane wong e ngono melau meliti koyo iso kabeh salah wis dek tok sing bener. Jadi haji debat ae bendina wong nang Al-Qur'an lho debat iku salah dek gak rumangsa nek debat iku salah kan repot. Teng surat Al-Baqarah 197 itu kan wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Gak boleh jidal kan. Jidal kan debat. Jawab batai. Gara-gara sembahyang ini debat, gara-gara ini debat. Nah, ngoten. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah manfaat dan Allah sehatkan kita bagi yang sakit. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya bagi yang masih sulit dan mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan yang baik, ya, yang salih salihah, dijadikan ilmu sebagai landasan kehidupan kita dan Allah menjadikan kita khairat dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.